Perkenalkan dulu nama saya Nurman dengan NIM 22 dari Prodi Pendidikan IPA. Dan Ibu di sini akan melakukan wawancara terkait perkembangan BMK di SMA Negeri 11 Padang. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Akbar MPD Kos. Sebelum masuk ke pertanyaanku, apakah boleh Ibu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baiklah, perkenalkan nama Ibu Luzira Nasari SPDGR, biasa dipanggil Luzi. Di sini Ibu sebagai guru BK di SMA Negeri 11 Padang. Ibu mengampu kelas fase E dan fase F. Kita masuk saja ke pertanyaan pertama. Ibu sudah berapa lama menjadi guru BK di SMA ini, Ibu? Ibu telah mengajar di SMA 11 Padang itu lebih kurang sudah 9 tahun. Untuk sekolah ini, Bu, ada berapa jumlah guru BK? Saat ini jumlah guru BK di SMA Negeri 11 Padang itu 7. Namun karena satu guru sudah lulus P3K ditempatkan di SMA 6. Jadi untuk tahun kedepannya guru BK di SMA 11 Padang itu ada 6 orang. Dari 6 orang itu, apakah guru BK-nya lulusan S1 dengan saya? Dari semua guru BK yang ada di SMA Negeri 11 Padang itu semuanya lulusan dengan lulusan. Menurut Ibu sendiri, dalam satu sekolah perlu atau tidak diadakan program BK ini, Bu? Menurut pendapat Ibu, BK itu sangat perlu adanya di sekolah. Karena apa? Tanpa BK mungkin banyak persoalan yang perlu dihadapi oleh siswa, baik itu dalam segi suatu perkembangan siswanya sesuai dengan usianya, begitu juga dengan adanya permasalahan yang dialami oleh siswa itu sendiri. Contohnya itu kalau misalnya kita lihat dari perkembangan remaja atau dewasa tingkat awal, itu kan anak SMA itu kan masa peralihannya itu dari remaja akhir ke dewasa awal, di mana siswa tersebut mencari jati dirinya. Maka banyak di sana terjadi suatu permasalahan yang harus diberikan arahan kepada siswa tersebut. Terus Bu, biasanya apa saja kegiatan BK di SMA ini? Kalau kegiatan guru BK di SMA, tentu pertama kewajibannya untuk masuk kelas. Di SMA Negeri 11 Padang itu diberikan kesempatan kepada gurunya untuk masuk kelas 1 jam. Habis itu kedua yaitu adalah untuk menangani jika ada siswa yang sedang mengalami permasalahan itu baik dari segi absen, dari segi belajarnya, dari segi sikapnya, dan juga untuk meningkatkan perkembangan atau potensi bakatnya siswa sesuai dengan misalnya kegiatan ekskul atau nanti pengarahan pilihan tadinya yaitu nanti S3 misalnya gitu kan, itu pengarahan ke jurusan nanti di universitasnya nanti. Apakah BK itu juga masuk ke dalam mata pelajaran? BK tidak masuk ke dalam mata pelajaran, namun BK diberikan kesempatan untuk masuk kelas memberikan layanan kepada siswanya. Selanjutnya Bu, biasanya secara umum apa saja jenis masalah yang sering dialami oleh para siswa-siswi di sini? Masalah yang sering dialami oleh siswa di sini itu biasanya dari segi absen dan terlambat. Kenapa demikian? Mayoritas karena di SMA Negeri 11 Padang itu adalah siswanya adalah ekonomi sederhana ke bawah atau menengah ke bawah, sehingga ada salah satu faktor yang menyebabkan anak terlambat yaitu anak ibu kerja. Contoh, kita kan di SMA Negeri 11 Padang itu kan dekat pantai, jadi anaknya memang kadang kala untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu mereka ada yang nelayan gitu kan. Jadi sehingga kalau misalnya kadangkala memang terlambat pulang dari melaut, itu siswa pun akan terlambat ke sekolahnya, dan sekolah pun memberikan dispensasi bagi anak yang benar-benar terlambat dalam kondisi yang demikian. Kalau
segi aksen itu biasanya ada kecenderungan siswa memang dari segi ekonomi, memang dari segi keinginan anak yang kurang atau malas gitu kan, dan ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi hal tersebut, sehingga perlu adanya proses dari guru BK kepada siswanya. Selanjutnya Bu, selama Ibu menjadi guru BK, apakah ada masalah yang berat yang Ibu tangani? Sebenarnya setiap permasalahan itu ada yang kategori ringan, sedang, dan berat. Tentu ada kategori berat tersebut. Namun bagaimanapun Ibu sebagai guru BK tentu akan memberikan solusi yang terbaik kepada siswa tersebut. Dan selanjutnya Bu, selain guru BK, apakah ada pihak lain atau guru lain yang berperan dalam pelaksanaan DMBK di sekolahnya? Keterlibatan guru lain dalam pelaksanaan itu ada. Misalnya kalau ada permasalahan yang dialami oleh siswa itu berkaitan dengan mapel atau mata pelajaran, itu biasanya melibatkan guru mapel langsung untuk pengentasan atau mencari solusi atas permasalahan yang sedang dialami oleh anak tersebut. Contoh misalnya ada salah satu anak inisial A bermasalah dengan nilai bahasa Inggrisnya, sehingga tentu anak tersebut akan diberikan istilahnya penanganan masalahnya itu badannya pertemuan guru mapel, siswa, dan guru BK-nya. Di sana kita mencari bagaimana solusi yang terbaik atas permasalahan yang dialami oleh anak tersebut berkaitan dengan mapel yang terjadi masalah pada saat itu. Terus Bu, apakah guru mapel juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa yang membutuhkan UMBK? Untuk penanganan BK itu pihak sekolah, guru mapel, dan warga sekolah lainnya itu memberikan kesempatan kepada guru BK jika memungkinkan, misalnya meminta waktu belajar guru mapel di saat jam pelajaran, meminta izin kepada guru mapel untuk menjemput anak ke ruang BK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu biasanya kami guru BK dan guru mapel itu ada kerjasamanya, dan biasanya guru mapel pun mengizinkan kalau memang itu sangat perlu dilaksanakan oleh guru BK. Nah, seperti kita ketahui kan Bu, bahwasannya para siswa beranggapan kalau BK adalah tempat dari siswa yang sedang bermasalah. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Apakah Ibu mempunyai cara tersendiri untuk menghapus anggapan tersebut? Pada umumnya memang kan pencitraan BK adalah hanya bagi siswa yang mengalami masalah. Bahkan kecenderungan jika siswa yang masuk ke ruang BK itu adalah siswa yang mengalami suatu permasalahan yang akan diselesaikan. Pada kenyataannya kan tidak semua siswa yang bermasalah yang masuk BK tersebut. Alternatif Ibu untuk menghilangkan pemikiran atau asumsi siswa BK hanya untuk siswa yang bermasalah, itu ada satu hal yang dilakukan. Itu biasanya Ibu akan melakukan pemanggilan bagi anak-anak yang memang ada potensi, yang bakat minatnya yang mungkin bisa disalurkan. Biasanya Ibu akan melaksanakan konseling individual, yaitu berkaitan dengan pengembangan bakat dan minatnya sesuai dengan pengembangan individu tersebut, sehingga itu akan membentuk pola pikir anak yang awalnya BK hanya untuk siswa bermasalah, itu akan berubah secara sendiri. Untuk selanjutnya Bu, untuk tantangan dalam menjadi guru BK apa saja sih Bu? Sebenarnya menurut Ibu atau yang Bu rasakan tidak ada tantangan sama sekali seperti itu. Bahkan Bu sangat merasa enjoy, senang sebagai guru BK. Apakah itu profesi Ibu yang dicintai atau bagaimana, Ibu pun tidak tahu. Walaupun dalam menghadapi masalah, menurut Ibu BK itu adalah suatu profesi yang sangat memberikan ilmu, pengalaman bagi hidup Ibu ke depannya. Bahkan tidak ada rasanya kesulitan atau rintangan untuk melaksanakan tugas itu sebagai guru BK. Pertanyaan terakhir nih Bu, menurut Ibu pribadi, apakah pelayanan BK di sini sudah bagus atau bagaimana? Kalau pelayanan Ibu sebagai guru BK di sini, tentu pelayanan BK di SMA Negeri Surabaya itu sudah bagus. Bahkan
sudah membuahkan hasil yang luar biasa menurut Ibu, sehingga telah bisa istilahnya membantu anak-anak untuk lulus di perguruan tinggi negeri, dan bahkan telah bisa mengarahkan anak-anak dari yang hal negatif ke hal positif. Nah, baik Bu, mungkin cukup sekian wawancara kita pagi hari ini. Terima kasih Bu atas Ibu telah meluangkan waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.